Oke teman-teman Motorcycle, kita udah sama Om Yoga dari Yoga Motorshop. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah sekarang kita fokus ke bahas NMAX nih. Kebetulan di Yoga Motorshop ini spesialis Maxi Yamaha ya? Ya, betul. Spesialis Maxi. Salah satunya NMAX pastinya. Nah ini buat panduan teman-teman Motorcycle yang kepingin NMAX generasi pertama nih. Apa sih yang harus diperhatiin? Ya, sama sih. Hampir sama kayak motor pada umumnya. Contoh, misalkan baru beli, bisa dicek suara mesin ya. Oh, suara mesin. Nah, bisa kan orang kalau misalkan sebagai bukan mekaniknya, ngecek suara mesin, apakah halus atau tidak. Itu dulu. Cek lagi, kalau bisa melongok ke bagian blok. Contoh yang ada di bagian dari arah sini gitu ya? Di bagian blok, diintip aja dulu. Itu untuk mengetahui apakah motor tersebut sudah pernah dibongkar atau belum. Biasanya terlihat dari warna bloknya yang sama seperti warna crankcase lain, atau dia lebih kelihatan seperti warna cerah seperti baru, dan biasanya sudah ada bekas lemnya. Nah, alangkah baiknya pengetesan berikutnya, contoh kalau dalam keadaan knalpot sudah dingin, boleh dicolek di bagian lubang knalpotnya. Ya, itu lihat nanti basah apa kering. Kalau terlalu basah, bekas oli, ditakutkan ada kebocoran di bagian mesin. Nah, kalau udah, boleh dicek bawa jalan habis itu. Cek bawa jalan. Sebenarnya sih ada lagi satu lagi nih. Apa tuh? Kalau boleh ya, tapi kayaknya orang awam dan penjual agak keberatan apa enggak, saya kurang tahu nih. Cek kondisi olinya dulu. Stik aja cek kondisi olinya full atau tidak, warna olinya baik atau tidak, seperti itu baru bawa jalan. Jadi pada saat test ride itu bisa pengecekan motornya masih balance atau tidak. Yang paling fatal sebenarnya jangan sampai dapat motor yang bekas tabrakan sampai chassisnya udah nggak lempeng ya? Chassis udah nggak lempeng atau nggak center, itu yang paling ditakutin karena kalau chassis urusannya agak berat ya dan mahal ya. Jadi bisa pengetesannya pada saat jalan dites. Sebenarnya kalau masih lempeng atau masih normal gitu ya? Normal, itu antara roda depan dan roda belakang itu masih simetris. Oh, berarti ini dari belakang ya? Ya, kalau masih simetris itu masih oke. Pada saat riding berasa. Pasti motor entah lari ke kiri atau lari ke kanan, agak lari anjing dikit ya. Ya, gitulah, agak ngesot dikit. Selanjutnya kondisi kaki-kaki. Ya, kalau dicek, lihat kaki-kakinya, shock dulu deh ya. Shock breaker apakah ada kebocoran? Bisa dilihat. Ya, kayak di sininya nih, di asnya ada oli apa enggak, kita pegang aja gini. Kalau misalkan depan juga sama. Kalau dipegang ada olinya, berarti dia bocor. Habis itu bisa juga dicek biasanya untuk NMAX yang tahun lama, engine mountingnya sudah bermasalah. Nah, itu ciri gimana? Nah, kalau engine mounting bisa kelihatan dari kita tunjuk di sini nanti ada karet. Nah, bisa dilihat karetnya retak atau tidak. Nah, kalau karetnya sudah mulai retak, berarti engine mountingnya sudah bermasalah. Nah, pada saat test ride tadi juga berasa dia seperti ngegeol gitu belakangnya. Nah, seperti bantingannya udah agak goyang belakang. Kayak ban kempes gitu. Kayak ban kempes tapi bannya nggak kempes. Nah, itu berarti bisa jadi engine mounting. Terus berikut ke pelek. Bisa juga kalau goyang, peleknya peyang bisa. Entah dia bekas ngehajar lubang atau bekas tabrakan juga bisa. Nah, dilihat aja di bagian pelek. Kelihatan ya, udah nggak bulat lagi. Nanti kalau kita putar gini, kita putar tuh ada nggak bulat. Bibir peleknya peyang, bibir peyang. Nah, itu juga berpengaruh juga. Itu perlu diperhatikan juga. Udah sih kira-kira cukup untuk pengetesan awal kalau beli motor second ya, sampai di situ. Nah, perawatannya gimana? Oh, perawatan. Untuk perawatan rutin NMAX, perawatan rutin sih umum aja. NMAX itu yang penting jangan telat ganti oli. Nah, kalau pabrikan kan rekomendasi 4.000 kilo ya? Ya, tapi itu saya rasa kalau di Indonesia kurang tepat. Karena kalau 4.000 yang ada penguapannya, penyusutan olinya sudah cukup besar. Ini keburu habis gitu ya? Ya, kalau kita di MS menyarankan 2.500 maksimal 3.000 sudah ganti oli apapun ya. Sebenarnya oli apapun bisa sesuai speknya ya, biasanya 10W40, 10W40. Karena biasanya yang pada telat ganti oli, permasalahan ke mesinnya bisa merambat kemana-mana. Contoh awal bisa ke tensioner, terus bisa jadi ke macam-macam. Sampai parahnya itu sering kita benerin rocker arm karena pernah telat ganti oli. Udah kemakan berarti rocker armnya. Gitu. Itu kalau penting. untuk CVT gimana? Kalau CVT termasuk bagus ya untuk NMAX, jarang bermasalah. Paling biasa kalau misalkan gredek, itu paling kotor, bisa dibersihkan gitu. Terus kalau mau yang lebih oke lagi, di bengkel kita juga ada solusi-solusinya tuh, kayak mangkok custom supaya gredeknya lebih teratasi gitu ya. Jadi kadang kan habis bersihin motor sebulan 2 bulan gredek. Nah, kalau pakai custom, mangkok custom tadi itu karena kotorannya terbuang, jadi nggak gredek gitu loh, gredek. Nah, dulu sempat ada penyakit khas di NMAX nih. Beberapa yang ramai banget di media online lah, di medsos segala macam. Murpuli, Murpuli itu kan tempat yang kecil di dalam CVT, nggak kelihatan sama mata gitu kan. Apalagi orang awam mungkin servis CVT ya, kalau pas lagi waktunya servis rusak, ada yang perlu diganti baru buka kan. Nah, itu kenapa tuh? Murpuli itu apa sih masalahnya? Betul, murpuli depan. Murpuli depan itu atau murkruk as ya. Jadi dia bahannya memang lunak dan dratnya terlalu dikit. Dratnya pendek, kurang banyak, jadi ngegigit untuk drat kruk asnya kurang banyak. Alhasil bila torsinya kurang atau kondisi mur tersebut sudah tidak sempurna dratnya, lambat laun dia akan kendor dengan sendirinya. Jika sudah lepas atau kendor, biasanya puli slip. Nah, kalau lepas lebih bahaya lagi. Biasanya ngehajar si kipas puli tersebut sampai CVT-nya lumayan rusak lah, kemakan semua. Biasanya seperti itu. Itu solusinya ada. Kita punya mur HQ. Jadi ukurannya persis seperti mur standarnya. Cuman kuncinya pakai 19. Kalau standarnya pakai 17, ini pakai 19 dengan drat yang sudah lebih banyak, artinya jadi menggigitnya lebih baik serta dilengkapi dengan kuku pengunci. Kuku pengunci. Ya, jadi seperti mur as roda tuh ada kuku penguncinya, kira-kira seperti itu.
Nah, sempat pas awal-awal stang itu berasa getar. Itu gerdek dari CVT yang rembet ke stang atau emang krek asnya nggak center sih? Oke, kalau misalkan bisa kan gitu ya? Ya kalau gerdek, bukan gerdek ya, tapi getar di stang, hanya berasa di stang tanpa di kaki, berarti itu ada permasalahan di komstir atau di stang tersebut. Kalau berasa getar di stang, berarti balancernya kurang. Gitu aja. Obatnya gampang kok kalau itu. Kalau getar sedikit wajar, tapi kalau merasa terganggu dengan getar tersebut, tinggal memakai balancer atau yang teman-teman biasa nyebut jalu stang. Ya? Nah, jalu stang semakin berat semakin baik gitu. Kalau saran kita sih 750 gram ke atas per piece-nya. Itu dipasang di kiri dan kanan, itu sudah jauh mengurangi getar tersebut. Tapi ingat itu hanya getar yang berasa di tangan atau di stang. Nah, itu jalu stang itu karena original kecil banget. Original kecil banget dan kurang berat. Ya. Terus nih masalah yang selanjutnya yang banyak juga ditemuin, tensioner ketang. Tensioner ketang, betul. Nah, itu tadi kalau tensioner contoh mesin itu kasar. Kalau orang-orang bilang suaranya kayak mesin jahit. Iya. Ya. Dan suaranya bukan di bagian mesin dalam, tapi adanya di belakang CVT bagian sini. Oke. Nah, itu kemungkinan besar tensioner. Tensioner kenapa? Karena tensioner biasanya pernya sudah patah. Oh, yang dalamnya. Nah, tensioner pernya sudah patah. Nah, ini ada penyakit tersebut sering ditemui di NMAX tahun awal. 2015 sampai 2016. Nah, itu solusinya tinggal mengganti tensioner milik Aerox. Kalau zaman dulu sebelum ada Aerox bisa pakai Jupiter, Ya, Jupiter Z, tapi sekarang cukup pakai Aerox itu lebih bagus. Nah, soalnya lumayan ngeganggu juga tuh. Ganggu. Tensioner ketangnya dibiarin, rembetnya kemana? Bisa. Kalau ketengnya udah geter kemana-mana bisa. Nanti bisa ke lahan open, kemana, ke klep, segala macam. Dan itu nggak ada gejala atau kalau suara kasar. Ya, karena tiba-tiba per si tensioner tersebut patah. Jadi suara langsung kasar karena rantai ketengnya sudah nggak beraturan. Nggak ditekan. Nah, kalau ikut dari VVA-nya nih, VVA. VVA ini ada keluhan juga dia di suaranya ada berisik. Oke, kalau VVA sebenarnya bukan berisik. Kalau normal memang ada suara ya. Nah, itu. Jadi di RPM 6000 VVA itu baru aktif. Jadi ada suara cetak, cetek. Jadi lewat 6000 cetek. Nanti turun lagi, naik lagi, cetek lagi. Itu tandanya VVA-nya normal malah. Jadi VVA aktif, ngetesnya di situ. Justru lebih khawatir jika kita gas sampai 6000 tidak ada bunyi tersebut, berarti VVA-nya bermasalah. Nah, buat teman-teman yang awam banget sama NMAX, kalau ada bunyi cetak berarti VVA-nya aktif. VVA-nya aktif. Itu normal ya, Mas? Normal. Nah, terus kalau di NMAX bekas, kalian juga jangan kaget juga kalau shock breaker belakangnya keras. Nah, itu gimana tuh? Oke, kalau shock breaker keras sih memang dari Yamaha sendiri sudah Karakter ya? sudah karakternya sengaja dibuat seperti itu karena memang NMAX ini kan tergolong Matic Sport ya. Nah. Jadi memang kalau sport bantingannya harus lebih keras karena dipakai manuver untuk cornering segala macam itu lebih enak, lebih stabil jadi tidak ngebuang, tidak terlalu mantul gitu. Tapi kalau ada mereka orang awam yang pengen punya NMAX tapi pengen dibikin lebih nyaman, Bisa, itu dengan mengganti shock aftermarket. model standar lah ya. Ya, bisa terserah mau model tabung atau yang non tabung. Ada beberapa tipe merek yang memang bisa disetting keempukannya. Ya, Jadi kalau hanya sekedar untuk pemakaian kota harian, boleh pakai empuk gitu. Tapi saran kalau untuk touring jauh yang banyak miring-miring, manuvernya lebih head on lagi, Dan manuvernya ekstrim, ya, ekstrim, itu jangan terlalu empuk. Nanti akan bahaya. Berarti lebih baik disarankan kalau mau ganti shock breaker yang ada selang pilotnya juga. Betul, sentralnya jadi ribbonnya bisa diatur semua. Buat harian dibikin empuk, buat touring-touring agak miring-miring agak kerasin. Betul. Nah, terus Om, NMAX Gen 1 kan ada ABS sama non ABS. Ya. Itu gimana tuh? Nah betul, ada dua varian ya, ABS dan non ABS. Nah untuk ABS ini harus agak lebih berhati-hati karena memang untuk NMAX yang tipe ABS dari tahun 2015 sampai awal 2016 rata-rata sudah ada yang bermasalah di saat ini. Ya, di bengkel kita sering nanganin keluhan yang ABS-nya bermasalah itu rata-rata di tahun 2015 sampai 2016 awal. Nah itu perlu hati-hati, perlu dicek juga ABS. Gitu. Jadi gampang sih untuk ngeceknya. Jadi pada saat ngecek motor tadi, ngetes sensor ABS-nya, indikatornya nyala atau tidak gitu. Memang pada saat baru di starter dia nyala, tapi pada saat dibawa jalan dia harusnya mati. Nah, kalau dia nyala terus berarti ABS-nya bermasalah. Nah, untuk permasalahan ABS tersebut juga ada beberapa permasalahan. Mulai dari masalah ringan. Masalah ringan itu hanya sensornya aja kotor. Sensor atau rotornya bermasalah. Itu bisa. Itu jika diganti sensornya, kabelnya dan rotornya diganti beres, berarti si ABS-nya masih normal. Nah, tapi kalau sudah itu diganti ternyata masih bermasalah dan biasanya suka trouble sendiri pada saat ngerem seperti kurang pakem atau getar sendiri seperti si ABS bekerja sebelum waktunya, nah itu bermasalah. Nah, yang lebih dikhawatirkan jika modulnya sudah rusak. Jika modul ABS sudah rusak, itu cukup memakan biaya lumayan. Bisa sekitar 5 jutaan. Atau hampir mendekati 6 juta. Nah, nambah-nambah DP ya? Ya, makanya banyak juga customer kami di sini yang akhirnya memilih untuk dari ABS dijadikan ke non ABS. Itu bisa. Bisa ya? Bisa dengan cara mencabut modulnya dan kita langsungin selang remnya jadi seperti non ABS bisa. Cuman memang nantinya si indikator akan nyala terus, tapi fungsinya sudah seperti non ABS. Kalau misalkan mau sampai indikatornya mati, seperti non ABS juga bisa. Tapi lebih banyak lagi yang diganti, ecu, segala macam. Jadi berhati-hati dalam memilih NMAX bekas yang ABS. Nah, tadi udah dibahas penyakit-penyakit dari Yamaha NMAX yang pertama. Kan dari Om Yoga nih. Alasannya apa sih Om? Buat teman-teman saya kan buat beli Yamaha NMAX. Oke, alasannya beli Yamaha NMAX. Oke, NMAX itu kalau saya pribadi sih
modelnya oke banget deh. Model. Jadi maxi scooternya dapat banget. Tongkrongan buat touringnya juga keren. Mau dimodif apapun paling bagus. Masuk ya. Masuk bagus, mau diapain aja, mau di style sport, mau di style touring masih oke. Riding positionnya paling nyaman di kelasnya. Terus power juga standarnya baik di kelasnya. Cukup bagus ya, udah cukup, standar aja udah cukup. Tapi biasanya kalau teman-teman yang merasa akselerasinya kurang, tinggal aggressivity lebih enak lagi. Gitu. Main kirian ya, Main kiriannya udah enak banget. Kalau memang teman-teman hobi speed bisa bore up, lebih enak lagi. Gampang untuk dioprek lah, gitu seperti itu. Di IMS main oprekan juga? Betul, Nah, kebetulan di EMS juga kita bisa main mesin. Jadi yang powernya kurang bisa untuk mulai dari aggressivity, terus total body bisa kita custom lagi di rimmer. Jadi powernya lebih bisa, terus sampai ke bore up gitu. Bore up tapi kalau di kita yang kita sarankan sampai 183. Jadi kalau untuk 183 itu dengan hanya mengganti blok, setting, terus injektor, knock on as, itu sudah cukup, powernya lebih jauh dibanding standar, tapi masih aman buat harian maupun touring. Gitu. Ini di IMS juga terkenal nih teman-teman, dia bikin veloscope loh. Ya betul. Itu apa sih Om? Alat apaan tuh? Nah kalau veloscope, Buat di NMAX loh dia bikin. veloscope ya contohnya seperti itu. Veloscope itu adalah kebetulan ciptaan saya sendiri. Itu fungsinya adalah oxygen flow booster. Jadi untuk menambah pasokan udara ke ruang bakar. Jadi yang tadinya motor tidak pakai veloscope mau melaju sekencang apapun, pasokan udaranya statis. Ya. Segitu. Nah, bila pakai veloscope, semakin motor melaju kencang, pasokan udaranya semakin ditambah. Jadi pembakaran bisa lebih maksimal. Dan satu lagi, fungsi veloscope sebenarnya untuk menjaga agar suhu udara yang masuk ke dalam pembakaran itu stabil. Nah teman-teman, kasih nggak teleskop ya? Beli dulu NMAX-nya, kan triknya udah dikasih tahu nih Om Yoga. Ya, Nah buat harga-harga mau upgrade, mau servis ke sini, bisa ditelepon langsung kontak ya Om? bisa langsung kontak. Ada Instagramnya juga? Instagram ada, Yoga Motoshop @yogamotoshop. Oke Om Yoga, makasih banget waktunya. Thank you banget. Nah, Sama-sama. buat teman-teman motor second, buat beli NMAX, biar paham lah buat nebus ini keluhannya apa. Oke, buat teman-teman motor second, sekian video kali ini yang kita mampir ke tempatnya Om Yoga di IMS Yoga Motoshop yang merupakan bengkel spesialis Maxi Yamaha, satunya Yamaha NMAX. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share teman-teman kalian atau kalian ada saran mau kita ngobrolin motor apa lagi berikutnya, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.